Saat kamu melihat ke atas di malam hari, langit tampak gelap. Namun ada triliunan bintang di alam semesta, masing-masing bersinar seperti matahari. Jika ada begitu banyak bintang, mengapa ruang angkasa gelap? Mengapa langit tidak seterang siang dengan cahaya dari tak terhitung bintang? Pertanyaan yang tampaknya sederhana ini sebenarnya telah memunculkan salah satu misteri kosmik terbesar tentang struktur alam semesta. Dalam sejarah, teka-teki ini dinamakan Paradox Olbers. Pada awal abad ke-19, astronom Jerman Heinrich Wilhelm Olbers melihat sebuah kontradiksi saat mencoba memahami sifat alam semesta. Jika alam semesta tak terbatas, bintang-bintang tersebar merata ke segala arah, dan waktu berlangsung selamanya, maka setiap titik di langit seharusnya bertepatan dengan permukaan bintang. Seperti dalam hutan tak berujung, kamu melihat batang pohon kemanapun kamu memandang, setiap arah di langit seharusnya dipenuhi oleh cahaya bintang. Maka, langit harusnya benar-benar terang. Tapi kenyataannya tidak. Alam semesta itu gelap. Pengamatan sederhana ini menimbulkan salah satu pertanyaan terbesar dalam sains. Jika alam semesta tak terbatas, mengapa langit malam berwarna hitam? Akhirnya, menjadi jelas bahwa jawaban dari paradoks ini tersembunyi dalam sifat, usia, dan gerak alam semesta. Alam semesta tidaklah tak berujung dan tidak berubah seperti yang dipikir Olbers. Ilmu pengetahuan modern membuktikan sebaliknya pada pertengahan abad ke-20, alam semesta memiliki permulaan. Alam semesta lahir sekitar 12,8 miliar tahun yang lalu melalui dentuman Big Bang. Ini memberikan kunci pertama untuk paradoks tersebut. Jika alam semesta memiliki awal, kita hanya dapat melihat cahaya yang telah dipancarkan sejak saat itu. Artinya, kita hanya bisa melihat cahaya dari bintang-bintang hingga di 8 miliar tahun cahaya jauhnya. Cahaya dari bintang yang lebih jauh belum mencapai kita. Kegelapan langit hanyalah keheningan dari cahaya yang belum sampai. Ada lagi, para ilmuwan menemukan bahwa alam semesta terus berkembang. Saat galaksi saling menjauh, panjang gelombang cahaya yang mereka pancarkan meregang. Ini disebut pergeseran merah. Ketika panjang gelombang bertambah, energi cahaya berkurang dan menjadi terlalu lemah untuk dilihat oleh mata manusia. Cahaya dari galaksi yang jauh begitu meregang sehingga jatuh ke rentang gelombang mikro. Jadi kegelapan yang kita lihat sebenarnya penuh dengan cahaya yang tak terlihat. Langit hitam di malam hari merupakan gema cahaya yang memudar, tersembunyi jauh di dalam alam semesta, tidak mampu mencapai kita. Faktor lain adalah bintang itu fana. Bintang tidak bersinar selamanya. Masing-masing lahir, hidup, dan mati. Beberapa menjadi supernova, beberapa terkubur dalam lubang hitam, beberapa memudar dengan tenang. Di era yang berbeda di alam semesta, bintang yang berbeda bersinar, sehingga langit tidak pernah penuh sepenuhnya. Tidak ada cahaya yang konstan. Setelah bintang bersinar, keheningan dimulai. Kalau semua bintang lahir bersamaan dan tidak pernah mati, mungkin langit sekarang akan benar-benar putih. Tapi alam menjaga keseimbangan ini dengan kegelapan. Di balik setiap cahaya, ada bayangan. Di balik setiap bintang, ada kehampaan. Saat kita melihat kegelapan hari ini, sebenarnya kita sedang melihat ke masa lalu. Karena jauh di dalam kegelapan itu, masih ada gema dentuman besar. Radiasi latar belakang gelombang mikrokosmik. Inilah cahaya tertua yang tersisa dari kelahiran alam semesta. Cahaya ini tidak bisa dilihat langsung, namun ilmuwan dapat mengukurnya dengan detektor khusus. Radiasi ini membuktikan bahwa alam semesta dulu pernah panas, padat, dan terang. Radiasi latar belakang kosmik adalah jawaban yang sunyi namun kuat atas pertanyaan Olbers. Langit gelap karena cahaya alam semesta telah mendingin, mundur dan bergeser ke panjang gelombang yang tidak mampu dilihat oleh mata kita. Kegelapan adalah cahaya masa lalu yang membeku. Dengan misteri ini terpecahkan, pemahaman kita tentang alam semesta berubah. Kehadiran kegelapan mengungkap 3 kebenaran dasar. Alam semesta tidak abadi, ia punya permulaan. Alam semesta mengembang, seiring cahaya menjauh, ia kehilangan energi. Dan alam semesta punya batas yang terlihat, kita hanya bisa melihat cahaya yang telah sampai pada kita. Kegelapan langit bukanlah tanda ketiadaan, melainkan bukti. Ia menceritakan kisah permulaan, ekspansi, dan evolusi alam semesta. Kegelapan adalah bahasa sunyi dari alam semesta, menunjukkan aliran waktu melalui gema cahaya yang memudar. Apa yang dulu tampak seperti rasa penasaran sederhana, mengapa langit gelap, menjadi batu penjuru kosmologi modern. Paradoks Olbers menjadi bukti kuat yang mendukung teori dentuman besar.
Karena jika alam semesta tak berujung dan abadi, kita tak akan pernah melihat langit yang gelap. Setiap titik akan dipenuhi cahaya. Tapi sekarang kita tahu, kegelapan membuktikan alam semesta pernah lahir, sudah menua, dan masih terus berkembang. Langit gelap karena alam semesta itu muda, karena cahaya ada batasnya, dan waktu ada awalnya. Kegelapan itu mengingatkan kita bahwa cahaya dari miliaran tahun lalu masih dalam perjalanan. Paradoks Olbers bukan hanya kontradiksi kosmik, tapi jendela ke sejarah alam semesta. Singkatnya, kegelapan bukan kehampaan dari alam semesta. Ia adalah kisahnya. Dan setiap malam ketika kita menatap langit, kita membaca baris-baris kisah yang belum selesai ini. Untuk mengetahui jawaban dari teka-teki kosmik ini, dan terus menggali rahasia alam semesta, jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel saya, dan bagikan pendapat kalian di komentar. Bagikan juga pertanyaan kalian sendiri tentang kegelapan langit, dan ikut berdiskusi.